Selamat malam, nama saya Lipin, seorang detektif yang akan menginterogasi kamu malam ini. Dan Anda adalah, tolong sebutkan nama Anda. Oh, nama yang cantik. Oh, ternyata kasus yang cukup berat ya. Anda bertanya mengapa kami menahan Anda di sini. Baiklah, tim kami menemukan bukti yang membuat kami dapat menyimpulkan bahwa Anda adalah seorang pelaku. Baik. Sebelum Anda bilang bahwa Anda bukan seorang pelaku, coba sekarang jawab pertanyaan saya. Apakah Anda ingat siapa itu Billy? Nama yang terdengar tidak asing, bukan? Iya, dia seorang artis. Iya, Billy Saputra. Jangan bercanda. Anda sekarang merupakan seorang tersangka dari pembunuhan seorang manusia, dan Anda masih bisa bercanda? Mau berapa kali Anda bilang bahwa Anda bukan seorang pelaku? Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, 10 kali, mau 100 juta kali, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Anda tidak akan dipercaya oleh siapapun di sini. Hei. Lebih baik sebelum Anda membela diri terus-menerus dengan hal-hal yang tidak masuk akal, mungkin lebih baik Anda pikir baik-baik apa alasan Anda membunuh orang itu, dan beritahu saya kenapa Anda mau membunuh orang itu. Iya. Kau tidak ingin membunuh siapapun. Ya, oke. Ya, tapi ada sidik jarimu di pisau yang digunakan untuk membunuh Billy. Oh iya, Anda masih mau mengelak lagi? Oke, tidak kenal dengan Billy. Iya, oke. Ya, itu sangat amat masuk akal. Ya, masuk akal sekali. Untuk akal yang dangkal. 10 hari sebelum kematian Billy, Anda menemuinya di sebuah bar. Ini fotonya. Apa ini? Ini siapa? Coba. Ini siapa? Siapa wanita yang ada di samping Billy? Jawab yang benar. Ini siapa yang kamu lihat? Masih mau bilang kamu gak kenal sama Billy? Iya. Kamu pikir saya goblok? Kamu pikir saya bodoh? Iya. Saya tahu cara main Anda ya. Saya tahu Anda mencoba menggoda seseorang dengan paras Anda yang cantik itu. Ya. Sekarang coba lebih kooperatif sama saya. Saya cuma perlu Anda jujur sama semua pertanyaan saya. Hanya itu yang saya perlukan. Saya tidak perlu hal-hal yang lain lagi. Mengerti? Jawab. Baiklah. Sekarang jawab saya. Di mana Anda beberapa jam sebelum kematian Billy? Jangan bohong. Di mana Anda beberapa jam sebelum kematian Billy? Oke. Beberapa jam sebelum kematiannya kamu di rumahnya. Baik. Berarti kamu tidak menyangkal bahwa kamu kenal Billy. Tapi sebelumnya kamu bilang kamu tidak kenal Billy. Ya. Acting yang sangat amat buruk dan butuh diajari. Satu tamparan untuk tiap kebohongan.
Apakah itu cukup untuk membuatmu terus jujur? Baik, bagus. Syukurlah kalau kamu akhirnya kooperatif. Sekarang jawab pertanyaan saya. Di mana temanmu yang ikut membunuh bersamamu? Tidak perlu pura-pura tidak tahu mengenai temanmu itu. Ya. Tim forensik mengetahui bahwa pembunuhan ini dilakukan 2 orang. Kamu dan temanmu yang menjadi tersangka di sini. Sekarang kami butuh bantuanmu untuk mendapatkan 1 orang pelaku lagi. Kalau kamu bisa berkooperasi dengan baik dengan saya, dengan tim saya, mungkin kami bisa meringankan hukumanmu atau bahkan membebaskanmu jika terbukti tidak bersalah. Sekarang coba beritahu saya kemana temanmu pergi. Sudah saya bilang, jangan berbohong. Sini. Coba tatap mata saya. Tatap mata saya. Sekarang coba beritahu saya, kemana perginya teman kamu? Atau kamu akan saya bikin membusuk di penjara samanya. Gak usah nangis. Ambil tisu ini. Cepat. Ada kemungkinan yang mengarahkan bahwa temanmu itu adalah tersangka utama dalam kasus ini. Kamu cuma perlu mengingat apa yang terjadi malam itu. Saya gak butuh tangisan cengengmu itu. Saya gak butuh. Jadi coba ingat pelan-pelan, kenapa kamu ada di situ malam itu? Kenapa ada temanmu di situ? Boleh coba jawab dengan lebih tenang. Jangan nangis. Tolong hentikan. Jawab perlahan. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Buang. Coba untuk lebih tenang. Oke. Sekarang coba jelaskan. Kenapa ada kamu di situ malam itu? Dan kenapa ada temanmu di situ? Oke. Kamu pergi ke rumah Billy untuk bermain bersamanya dan temanmu. Baik. Temanmu adalah pacarnya Billy. Oke. Namun kenapa ada kamu di situ? Padahal bisa saja Billy hanya berduaan dengan temanmu. Apakah kamu bersekongkol dengan temanmu untuk membunuh Billy? Saya nggak nuduh. Kalau emang kamu nggak berbuat apa-apa, tinggal bilang enggak. Kamu nggak perlu keluarin tangisan sama semua kata-kata yang nggak masuk akal itu, ya. Jangan panik begitu. Semakin kamu panik, kamu sama aja bikin hukuman kamu lebih berat. Kamu semakin terdengar mengada-ngada, tahu nggak? Saya bisa langsung menetapkan kamu sebagai seorang tersangka utama. Sekarang coba jelaskan. Apa saja yang dilakukan Billy bersama pacarnya di malam itu? Permainan macam apa yang kalian mainkan? Oke. Baik, bermain game milik Billy. Oke. Lalu kenapa hal ini bisa berujung kepada kematian Billy? Apakah ada pertaruhan yang dipermainkan di dalam permainan itu? Kalau kamu cuma jawab nggak tahu dan mengelak, saya nggak bisa bantu apa-apa lagi. Iya. Begini, kalau kamu mau membantu saya akan membantumu. Ngerti? Pegang omongan saya dan tampar saya sekuat mungkin kalau saya mengingkari janji saya. Deal?
Begini, tim kami menemukan bahwa Billy meninggalkan asuransi kematian hanya untuk pacarnya. Di sini kami menduga bahwa kamu dan pacarnya bersekongkol untuk membunuh Billy menggunakan racun agar mendapatkan warisan tersebut, dan menduga bahwa kamu akan dibagi penghasilannya apabila pacarnya mendapatkan warisan itu. Namun sayangnya, rencana kalian gagal karena ternyata ditipu oleh toko obat. Ya, toko obat tersebut telah kami selidiki. Ada transaksi jual beli racun yang dilakukan oleh temanmu. Maka kamu dan temanmu yang tidak tahan karena sudah gila akan kekayaan akhirnya berusaha membunuh Billy dengan pisau. Tapi dengan keributan yang ada, Hansip yang sedang berpatroli akhirnya masuk ke ruang tamu dan melihat pembunuhan Billy terjadi. Hansip itu bilang kalau salah satu dari kalian yang membunuh Billy. Namun tim kami masih mencari tahu apakah betul bahwa temanmu yang sepenuhnya bersalah dan bukan kamu. Kita tidak ada yang tahu. Kemungkinan besar Hansip itu bisa jadi disuap. Atau mungkin justru memang sebenarnya kamu adalah pelakunya. Tapi sejauh ini tim kami memang masih mencari tahu. Maka dari itu, jawabanmu itu akan sangat membantu. Jadi tolong jawab pertanyaan ini sungguh-sungguh. Apakah betul kamu bersekongkol dengan temanmu untuk membunuh Billy? Apakah kamu yakin bahwa kamu bukan orang yang membunuh Billy? Kamu yakin kalau kamu bukan orang yang membunuh Billy? Meskipun ada sidik jarimu di pisau itu, kamu benar-benar lupa kemana temanmu pergi? Apa hal terakhir yang kamu ingat dari tragedi itu? Apakah kepalamu dipukul? Apakah kamu dipukul? Kenapa kamu tergeletak di ruang tamu bersama Billy? Oke. Baik, terima kasih atas kooperasinya. Jadi kamu sepenuhnya menolak adanya campur tanganmu di dalam pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap korban. Baik, kalau begitu, saya tidak akan menentukan hukumanmu, saya tidak akan menentukan nasibmu. Jadi saran dari saya adalah berdoa. Berdoa sekeras mungkin agar kamu tidak dijadikan tersangka utama di sini. Biar hakim yang berbicara. Kapten, kami menemukan tersangka utama. Baik, tolong bawa dia ke ruang interogasi sebelah. Saya akan segera selesai. Dan untuk kamu, ada lagi pembelaan yang ingin kamu sampaikan untuk membebaskan tuduhanmu. Hei, ayolah, jangan menangis lagi. Oke? Semua akan baik-baik saja. Ya, tenang saja. Kapten, tersangka utama sudah ditempatkan di ruang interogasi sebelah. Baik, nanti saya ke sana. Beri saya 10 menit. Hei. Jangan menangis. Saya tahu jelas kalau kamu itu orang baik. Tapi saya butuh keberanianmu untuk bicara yang sebenarnya. Maaf karena saya sudah kasar dan jahat. Namun percayalah, saya melakukan ini untuk keadilan. Ya mungkin kamu sangat bertanya-tanya, keadilan dari mana? Karena kamu baru saja dibentak. Biar aku mengenalkan diriku lagi. Namaku Lipin. Aku seorang detektif yang bisa membaca pikiran dan masa lalu seseorang hanya dengan sentuhan dan emosinya yang naik turun. Jadi semua kejujuranmu dan semua masa lalumu sudah aku pegang erat di dalam catatanku. Jadi
Kamu tidak akan dipenjara. Kamu tidak bersalah sama sekali. Namun, hei, jangan terlalu senang. Biarkan hakim yang mengatakan itu padamu. Ya? Dan tolong, ini hanya antara kita berdua. Janji? Ya. Aku minta maaf atas semua kekerasan, semua yang kulakukan padamu. Maaf ya. Aku tahu hidupmu yang sebelumnya juga sudah berat, tapi malah tambah berat karena hal ini. I'm really sorry. Aku gak maksud kayak gitu. Ya. Kasihan kamu. Wanita yang tidak bersalah harus menghadapi perlakuan dan tekanan seperti ini. Terima kasih banyak ya, sudah mau kooperatif dan tidak mencoba untuk lari. Ya, biarpun dari tadi mencoba untuk lari sih. Aku bisa baca pikiranmu, jangan lupa. Kemarilah, sini aku peluk. Ya, mungkin aku bisa dipecat gara-gara ini, tapi ya worth it. Kapten, ini... Nanti dulu, kan saya bilang 10 menit. HT-nya ganggu aja ya. Aku buang aja kali ya. Ya, sekali lagi, percayalah, aku juga tidak mau kasar seperti tadi. Maaf kalau aku membuatmu ketakutan dan jadi tidak nyaman bahkan sampai menangis. Tapi jujur aku kasihan sama kamu. Kamu harus menghadapi semua ini sendirian. Tapi tenang, sekarang kamu kan sama aku. Jadi sebagai seseorang yang tahu kejujuran dan kebenarannya, aku akan bantu kamu keluar dari tempat ini, dari semua tuduhan itu. Tapi aku perlu waktu untuk menghubungkan semua bukti yang ada, untuk mencari siapa pelaku sebenarnya. Oke? Good girl. Kasih aku waktu. Dan sebagai gantinya, aku janji, aku akan buat wajah kamu tersenyum lagi. Iya, wajah yang itu. Maaf, aku sedikit menahannya dari tadi. Apakah aku sudah bilang kalau wajahmu itu cantik? Oh, sudah ya. Ya, wajahmu itu cantik dan sangat manis. Sayang sekali kalau wajahmu ini ditutupi dengan rasa kesedihan. Memangnya tidak boleh? Oh, tidak boleh. Tidak ada yang boleh melarang seorang detektif karena kamu tidak ingin aku tahan. Cantik, tolong tunggu aku sebentar ya. Nanti aku akan kembali ke sini, kembali ke kamu sesegera mungkin dengan bukti yang akan mengeluarkan kamu dari sini. Oh, sebentar. Atau mungkin kamu mau selamanya di sini denganku? Ya, kalau kamu mau sih ya boleh aja. Aku gak akan sungkan kok menghukummu dengan hukuman yang paling berat, biar aku bisa mendatangimu ke penjara setiap hari. Ya, mau seperti itu. Dasar penjahat nakal. Siapa kriminal mengajarimu untuk berbuat nakal seperti itu? Jangan kira penjahat sepertimu bisa lari dariku. Aku akan mengejarmu sampai kamu lelah dan tidak bisa lari lagi. Akan kubuat kau minta ampun sampai berlutut di hadapanku. Kalau kamu lupa, aku bisa membaca pikiranmu sekarang. Aku tahu semua pikiranmu itu. Kamu ini memang penjahat paling nakal
yang suka menantang si detektif ini terus menerus. Jangan pikir kamu bisa lari dari gue ya, penjahat nakal. Oke, sepertinya sudah waktunya. Aku sepertinya harus pergi dulu, ya. Nanti aku akan kembali lagi untukmu. Biarkan aku pergi sebentar. Sebentar saja. Tolong tunggu di sini. Dengan borgol ini. Kamu gak boleh kemana-mana. Ya. Oh, dan tenang, aku tidak akan dipecat karena aku adalah detektif satu-satunya yang bisa mengungkap kejujuran dan kebohongan seseorang. Jadi aku akan bisa terus bersamamu. Entah karena kamu masih di penjara, atau kamu masih di sini, atau mungkin di rumahmu. Jadi sekarang kamu lebih baik jangan kemana-mana, karena aku akan segera kembali lagi ke sini. Oke? Kamu ngerti? Kalau ngerti bilang ngerti dong. Coba bilang lagi. Bilang ngerti sayang. Ayolah. Ayo. Coba bilang ngerti sayang. Yuk. 1, 2, 3. Good girl. You're so obedient. What a nice, good little kitty. And here is your reward. Goodbye. Don't worry. I'll be back soon, my kitten.